Oke, selamat datang di pembahasan video materi bisnis statistik 2. Kali ini kita akan bahas untuk materi selanjutnya di regresinya gitu ya. Karena kedua bahan ini, korelasi dan regresi itu adalah bahan utama yang banyak dibahas untuk sebagai bahan skripsi. Oke, kita akan bahas materinya berikut ini. Lanjut ke materi selanjutnya mengenai multiple regression ya, dimana kemarin kita sudah mempelajari regresi sederhananya. Itu dasarnya, basicnya. Kemudian melanjutkan dengan multiple regression, di mana x-nya variabel yang mempengaruhinya bisa lebih dari satu. Ya, bahasa Indonesia-nya regresi berganda. Bisa x-nya 1, bisa 2, 3 dan seterusnya. Learning objektif yang diharapkan setelah kita mempelajari ini adalah bisa describe relationship yang menjelaskan hubungannya antara several independent, bukan satu lagi tapi beberapa independent variable independent, and ada a independent variable. Jadi satu variable dependent yang tergantung ya, menggunakan multiple regresi berganda. Kemudian setup apply ANOVA tabel yang menggunakan tabel ANOVA, complete and interpret measure association, multiple regression yang menghitung, yang menggunakan measurement ya, ukuran-ukuran untuk menghitung multiple regresi. Conduct a test of hypothesis, determine whether a set of regression coefficient. Conduct test, uji hipotesis ya, karena intinya uji hipotesis ya, nanti karena kita akan menguji hipotesis yang kita yakini benar apakah terbukti ya secara saintifik gitu ya. Oke, contoh regresi berganda lebih dari satu. Oke, di sini ada penjual rumah gitu ya, along the east coast of United States. One of the questions more frequently yang sering ditanyakan as by prospective buyer is, if we purchase this home, how much we can expect to pay to heat it during the winter. Ya, kalau kita udah bayar nanti pas winter untuk musim panas, seberapa sih panasnya gitu. The research department at Salisbury has taken us to develop some guidelines regarding heating costs for single family homes. Ini datanya, data 1, 2, 3, 4, 20 rumah atau 20 sampel, heating cost ya, saat winter saat dingin. Jadi heating cost untuk memanaskan ruangan berapa nih biayanya nih rumah ini gitu. Mean outside temperature sekitar segini. Attic insulation berapa inches, age of furnace-nya pemakaiannya berapa lama, berapa tahun. Dari situ 3 variable ya, related to the heating cost. Pertama, mean rata-rata daily outside temperature ya, tergantung suhu di luar. Kalau udah panas ya nggak perlu ya. Kalau dingin banget ya kita baru butuh memanaskan ruangan ya. Jadi ini variable pertama, x nya 1, x kedua yang number of inches, insulation in the attic tebal insulationnya berapa inci, dinding bangunan gitu. Kemudian variabel ketiga, the age in years of furnace ya, di furnace udah berapa lama dengan tahunnya sehingga kita perlu memperbaikinya lagi gitu ya. Oke, dari 3 variabel ini apakah mempengaruhi heating cost? Ini y nya berarti heating costnya, x1 nya rata-rata temperatur di luar, x2 nya ada tingkat insulasi berapa inci, variabel ketiga adalah age of furnace years, berapa tahun bisa digunakan.
To investigate cell-berry rich department, selected a random sample 20. Okay, recently sold home yang terjual itu determine the cost to hit each home last January as well. Multiple regression. Okay, ini Minitab output. Ya, nah biasanya nanti di materi ini ya sebenarnya bisa ya kita menghitungnya manual seperti tadi regresi sederhana bisa, tapi it will take a long time gitu, waktunya tidak sebentar gitu, karena ini pun nanti kita nggak akan ujikan dia, nanti diujikannya pun ya tadi kita nggak bisa ngitung manual karena waktu ujiannya sama hanya 100 menit, sehingga yang diujikan adalah cara membaca output dari penggunaan software. Kalau dalam hal ini di sini Minitab, biasanya kalau kita di BINS menggunakan SPSS gitu ya, hasilnya sama, harusnya sama. Dan hasilnya ya yang pertama kita melihat ini ya, kolom yang ini ya, jadi koefisiennya ya, derajat itu berarti A nya, ada temperatur, ada apalagi ini simbolnya ya, isolation, H, A, B, dan C. Koefisien A, koefisien B, yang variabel 1, B variabel 2, B variabel 3. Oke, persamaan multiple regressionnya ya yang terbentuk adalah dari hasil yang tadi ini. Oke, 4, 2, 7, 4 yang di sini 4, 2, 7, 4,5, 4,18 plus 6,1. Min ini menunjukkan tingkat kemiringannya. Kalau negatif berarti hubungannya berkebalikan ya, antara X dengan Y nya ya, seperti ini. Kalau positif dia searah gitu ya. Interpreting koefisiennya, the coefficient regression for mean di X1 nya itu 4,5, koefisiennya negatif SD outside ya kan. Kalau di luar ya temperaturnya increase atau naik atau panas, maka the cost ya biaya untuk menggunakan ruang penghangatnya berkurang. Ngapain dihangatin lagi, orang di luar panas ya kan gitu. Sementara sebaliknya kalau di luarnya dingin ya berarti kita menggunakan AC panas ya di sana, heater ya, heaternya lebih banyak, maka costnya lebih tinggi gitu. Maka di sini hubungannya negatif gitu ya, berlawanan. Kinetic insulation variable ya, socio, the more the less cost to hit, juga negatif, berlawanan. Gimana ya, kalau tingkat dindingnya ya berapa incinya lebih tebal gitu, ruangannya lebih tebal gitu, lebih hangat gitu ya. Kalau makin tebal ya makin hangat. Artinya cost dibandingkan dengan cost. Jadi kalau udah hangat ngapain pakai penghangat lagi gitu, ngapain pakai heater lagi gitu. Ya artinya kalau di sana dindingnya udah lebih hangat ya penggunaan penghangat ruangannya lebih sedikit. Sebaliknya kalau dindingnya itu incinya lebih sedikit, lebih tipis ya lebih kecil, maka kalau di luar dingin maka lebih mudah masuk ke dalam ruangan, jadi ruangan ikut dingin, sehingga butuh heaternya lebih banyak, sehingga cost of heatnya lebih meningkat ya, jadi berlawanan. Dan itu hubungannya negatif dan persamaannya juga negatif. Dan yang terakhir, the edge of furnace variable show ya, menunjukkan plus 6, dia positif. Artinya searah, ini searah. Kalau dingin, edge of furnace-nya
Oke, apa namanya, kalau tadi berlawanan, kalau ini searah gitu ya. Jadi kalau mau ya, kalau usianya furnace-nya makin besar, age-nya gitu makin lama, maka cost-nya juga makin lama, makin besar. Oke, kira-kira demikian penjelasan untuk regresi multiple regression gitu ya. Semoga dapat mencerahkan gitu. Terima kasih. Berikut tadi penjelasan atas materi regresi. Semoga bisa menjelaskan kepada teman-teman semua, dan demikian dari saya. Terima kasih.